Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Mbak Nurma Asriana Hanifah dan saya sendiri Aisyah Maulidina akan mempresentasikan terkait karakteristik konselor. Pada pembahasan kali ini terkait materi karakteristik konselor, di sini ada 4 materi yang akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama terkait definisi konselor itu sendiri, yang kedua terkait karakteristik konselor, yang ketiga terkait kepribadian konselor, kemudian yang ketiga terkait kepribadian konselor yang efektif, kemudian yang keempat terkait perilaku konselor dalam proses layanan BK atau bimbingan konseling itu sendiri. Di sini yang pertama terkait definisi konselor. Konselor itu sendiri secara bahasa, arti kata konselor itu berasal dari bahasa Inggris yaitu counselor atau helper, merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6 itu disebutkan bahwa konselor sebagai pendidik itu merupakan salah satu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan itu sendiri. Sedangkan secara istilah konselor itu sendiri diartikan sebagai tenaga profesional bimbingan dan konseling yang harus memiliki sertifikasi dan lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional bagi masyarakat. Nah, di dalam kegiatan konseling itu seorang konselor berhadapan dan bertatapan langsung dengan orang lain yang dalam hal ini berstatus sebagai klien. Nah, dua pribadi ini saling bertemu dan bertatap muka. Maka terjadi interaksi yang melibatkan faktor-faktor kognitif dan juga afektif, yang mana salah seorang ingin memberikan sesuatu yaitu konselor itu sendiri, dan yang seorang lagi itu ingin memperoleh sesuatu yaitu klien atau konseli. Sehingga peran konselor dalam hal ini dalam proses bimbingan konseling itu sendiri adalah untuk membantu konseli atau klien itu bertindak sebagai penemu dan pengamat pada dirinya sendiri perihal perilaku mana yang akan diubah ataupun perilaku mana yang akan tetap dipertahankan. Kemudian selanjutnya kita membahas terkait karakteristik konselor. Terkait karakteristik konselor itu, konselor itu tadi kan sebagai tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dan merupakan tenaga khusus yang memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri dalam beberapa aspek. Karakteristik konselor dalam beberapa aspeknya itu ada 4. Yang pertama itu karakteristik konselor itu sendiri pada aspek kepribadiannya dan juga karakteristik konselor pada aspek pengetahuannya. Yang ketiga karakteristik konselor pada aspek keterampilannya, dan juga yang terakhir terkait karakteristik konselor dalam aspek pengalamannya. Yang pertama kita membahas karakteristik konselor pada aspek kepribadiannya. Nah, secara umum berdasarkan aspek kepribadiannya, karakteristik secara umum itu berkaitan dengan kedudukan konselor sebagai tenaga pendidik. Menurut Sukartini di antara karakteristik konselor secara umum berdasarkan aspek kepribadiannya secara umum itu, yang pertama karakteristiknya yakni seorang konselor itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakteristik tersebut bisa nampak dari perilaku keseharian konselor dalam memperlakukan konselingnya dan dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, berpandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk sosial, spiritual, dan individual. Maksudnya, konselor itu sebaiknya memperlakukan konseli sebagai individu normal yang sedang berkembang dengan segala kekuatan dan kelemahannya dalam hidup bermasyarakat, bukan memperlakukan konseli dengan semena-mena sesuka hatinya. Yang ketiga, menghargai harkat dan martabat manusia dan juga hak asasi manusia. Jadi konseli itu sendiri, maksudnya konselor harus memperlakukan konselinya itu secara sama, tidak membeda-bedakannya. Sebab konseli itu pun memiliki hak asasi manusia yang harus dihargai dan tidak boleh
bagi seorang konselor itu untuk mengabaikan perlakuan yang seharusnya diberikan kepada konselingnya. Nah, kemudian yang keempat ada menampilkan nilai, norma, dan juga moral atau akhlak mulia yang berlaku. Konselor itu perlu bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan juga moral yang berlaku dalam setiap aktivitas sehari-harinya. Kemudian yang selanjutnya ada menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian dan kematangan emosional. Maksudnya konselor itu harus memiliki kepribadian yang utuh dan memiliki kestabilan emosi yang mantap agar tidak mudah terpengaruh oleh oleh suasana yang timbul saat proses bimbingan konseling itu sendiri, terutama emosional yang timbul dari konselingnya. Kemudian yang terakhir, karakteristik umumnya ada seorang konselor itu harus cerdas, kreatif, mandiri, dan juga berpenampilan menarik. Karakteristik tersebut itu menjadi sangat penting untuk dimiliki sebab konselor itu harus mampu mengambil keputusan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap konseli apapun kondisinya. Selain itu, konselor itu harus bisa menarik hati konseli untuk membuang stigma-stigma negatif tentang dirinya. Kemudian, karakteristik pada aspek kepribadian secara khusus itu berkaitan dengan kualitas pribadi konselor yang dapat memperlancar perannya sebagai helper atau pembimbing. Menurut Corey, karakteristik khusus tersebut diantaranya yakni yang pertama, seorang konselor itu harus memiliki cara-cara tersendiri. Maksudnya, secara dinamis konselor itu harus mengembangkan gaya dan karakteristik individu yang khas. Walaupun bebas meminjam ide dan teknik orang lain, tetapi tidak secara mekanis menirunya. Kemudian ada memiliki kehormatan diri dan apresiasi diri. Maksudnya, menjadi konselor itu harus mampu untuk meminta kemudian diminta membantu dan untuk menerima konseli atau orang lain sehingga tidak mengisolasi diri dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya terbuka terhadap perubahan dan mau mengambil resiko. Maksudnya seorang konselor itu harus mengembangkan diri lebih luas, menunjukkan keinginan dan keberanian untuk menerima hal baru yang belum diketahuinya. Kemudian yang selanjutnya ada memperluas kesadaran akan diri sendiri dan orang lain. Konselor itu harus lebih memilih untuk bekerja dan memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang berorientasi pada realita daripada membuang-buang energi untuk bertahan pada sikap yang menghalangi datangnya pengalaman-pengalaman baru. Kemudian bersedia dan mampu menerima adanya ketidaktentuan atau ambigu. Nah, di sini seorang konselor itu menganggap ketidaktentuan atau adanya ambigu tersebut itu sebagai sesuatu yang menarik, sehingga mereka membentuk kekuatan egonya, mengembangkan karakteristik percaya dirinya, dan terdorong melakukan eksperimen-eksperimen dengan perilaku baru yang dapat menumbuhkan kepercayaan kliennya. Kemudian yang selanjutnya, seorang konselor itu harus memiliki identitas diri. Maksudnya apa? Konselor itu merupakan refleksi dari hal-hal yang diinginkan dan diharapkan orang lain, tetapi mereka itu juga harus berjuang untuk menjadi diri mereka sendiri, sehingga mereka berani untuk bertindak berdasarkan cara yang diyakininya, sekalipun tanpa mengharapkan suatu imbalan. Kemudian selanjutnya ada seorang konselor itu harus mempunyai rasa empati yang tidak posesif. Maksudnya apa? Maksudnya seorang konselor itu harus mampu mengalami dan mengetahui dunia konselinya, menyadari perjuangan dan penderitaan sendiri, serta mempunyai kerangka pikir untuk mengenal konseli tanpa kehilangan identitas dirinya sendiri. Kemudian seorang konselor itu harus memiliki gairah dalam hidupnya. Maksudnya konselor itu harus memilih berorientasi pada kehidupan, perasaannya sangat mendalam dan berpartisipasi dalam kehidupan dan menyenangi kehidupan. Kemudian
karakteristik selanjutnya, seorang konselor itu harus otentik, bersungguh-sungguh, dan jujur. Maksudnya, konselor itu tidak hidup dengan berpura-pura, tetapi berupaya menjadi apa yang mereka pikir dan mereka rasakan. Artinya mereka itu tidak bersembunyi di balik topeng, tetapi mereka itu lebih menyukai keaslian atau realita yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian, yang selanjutnya, seorang konselor itu harus memberi dan menerima kasih sayang. Maksudnya konselor itu harus dapat memberikan sesuatu dengan sepenuh hati dan mampu memperhatikan konselingnya sebagai klien dari proses layanan bimbingan konseling itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, konselor itu harus hidup pada masa kini. Masa kini itu maksudnya konselor itu tidak terpaku pada masa lalu dan tidak terikat pada masa depan secara rigid. Mereka itu mampu hidup pada hari ini, pada masa kini dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, mampu mengakui kesalahannya. Nah, konselor itu harus terus belajar dari kesalahan, tidak gampang melupakan kesalahan, tetapi tidak tersiksa oleh kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian terlibat secara penuh dalam pekerjaan mereka dan menyerap makna darinya. Maksudnya seorang konselor itu harus mampu mensyukuri semua imbalan atas pekerjaannya sebagai seorang konselor. Namun mereka tidak boleh berpikiran tidak mau menjadi seorang budak atas pekerjaan mereka agar hidup mereka itu lebih bermakna. Next, karakteristik selanjutnya dilihat dari aspek pengetahuan, itu dari aspek psikologi. Seorang konselor itu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman luas tentang dinamika perilaku dan perkembangan individu, setiap individu atau setiap konseli. Kemudian dari aspek teori-teori konseling. Nah, konselor itu dalam hal ini harus memiliki pengetahuan dan pemahaman luas tentang model-model konseling yang bisa diterapkan dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian dari aspek pendidikan, itu konselor harus memiliki pengetahuan dan pemahaman luas tentang hubungan pendidikan yang di dalamnya terlibat unsur-unsurnya, kemudian kaidah-kaidah belajar, dan juga alat-alat pembelajaran itu semuanya harus dikuasai oleh seorang konselor. Next, yang selanjutnya ada karakteristik yang dilihat dari aspek keterampilan dan juga aspek pengalaman. Di aspek keterampilan itu seorang konselor sebagai tenaga profesional itu memiliki keterampilan atau skill yang memadai dalam memberikan layanan konseling. Keterampilan tersebut itu diantaranya yang pertama, keterampilan dalam menciptakan dan membina hubungan konseling kepada konseli, dan yang kedua, keterampilan dalam menerapkan wawancara konseling. Yang pertama maksudnya, dalam hubungan konseling itu, konselor mampu menciptakan suasana yang hangat, kemudian simpatik, empati, yang didukung oleh sikap dan perilaku konselor yang tulus dan ikhlas untuk membantu konseli, kemudian jujur dan bertanggung jawab, terbuka, toleran, dan juga setia. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam menerapkan wawancara konseling. Maksudnya di sini ada salah satu tokoh ahli, yakni Hosking dan juga Brammer itu memaparkan beberapa keterampilan dasar wawancara konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Di antaranya yang pertama ada terkait keterampilan penampilannya, kemudian keterampilan dalam membuka percakapan saat wawancara, kemudian keterampilan buat parafrasa dalam berwawancara, kemudian keterampilan mengidentifikasi perasaan konselingnya, kemudian keterampilan merefleksi perasaan, kemudian keterampilan konfrontasi, keterampilan memberi informasi, kemudian keterampilan memimpin, keterampilan menginterpretasi, dan juga yang terakhir keterampilan dalam membuat ringkasan sebagai kesimpulan hasil wawancara itu sendiri bersama konselingnya. Nah, pada aspek pengalamannya, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor itu, yakni seorang konselor selain harus memiliki karakteristik seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang konselor harus memiliki pengalaman. Juga memerlukan pengalaman kerja yang cukup dalam sebelum menjalankan praktik konseling baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama, pengalaman kerja konselor di sekolah. Dalam praktik konselingnya,
seorang konselor itu dapat memberikan layanan kepada konselingnya, yakni peserta didik itu sendiri, dengan memenuhi berbagai macam fungsi bimbingan konseling itu sendirilah, fungsi bimbingan konseling yang sebelumnya telah dijelaskan pada materi kelompok-kelompok sebelumnya. Kemudian sehingga semakin banyak pengalaman konselor dalam melakukan praktik konseling, maka semakin meningkat pula kualitas konselor itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait pengalaman kerja konselor di luar sekolah. Nah, konselor melakukan praktik konseling di luar sekolah itu, hal tersebut bisa menjadi peluang apabila konselor itu mampu melakukan praktik konseling di masyarakat. Pelayanan konseling dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga konselor mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar, sehingga konselor mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar. Nah, sebaliknya menjadikannya sebuah tantangan sebab tuntutan terhadap konselor agar mampu menjamin mutu pelayanan konseling. Lah, bila tidak, ia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga menyebabkan kerugian akan eksistensi profesi konselingnya. Baik, selanjutnya terkait kepribadian konselor yang efektif akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Norma. Dari mana? Pembahasan selanjutnya yaitu kepribadian konselor yang efektif. Nah, sebagai konselor sendiri, agar dapat bekerja secara efektif tentu harus memiliki kualitas dan kemampuan dasarnya. Salah satunya yaitu kepribadian inti konselor itu sendiri. Nah, di sini ada George dan Kristiani yang mengintisarikan dari pembahasannya mengenai ciri-ciri konselor yang efektif. Yang pertama yaitu konselor yang membuka diri dan menerima pengalamannya sendiri. Nah, membuka diri di sini diartikan sebagai keterbukaan atas keadaan dirinya sendiri sekalipun tidak ditunjukkan kepada orang lain. Nah, sedangkan menerima pengalaman sendiri dapat diartikan sebagai menerima berbagai kehidupan, perasaan yang dirasakannya sebagaimana yang dialaminya, agar ia mampu untuk menguasai perilakunya. Dengan demikian, maka si klien akan dengan mudah terpengaruh melalui pengamatan dan penilaian terhadap konselor yang tengah membantu dirinya. Yang kedua yaitu konselor yang menyadari akan nilai dan pendapatnya sendiri. Nah, di sini konselor mengerti apa yang penting baginya, menentukan norma-norma untuk kehidupannya. Nah, konselor juga bisa memutuskan dan menentukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Konselor juga bisa menemukan peranan yang berarti dalam kehidupannya yang memberinya petunjuk untuk berhubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, konselor juga bisa menghindari pola perilaku yang tidak efektif dan juga tidak konsisten. Sebaliknya, konselor itu juga bisa melibatkan perilaku positif dan juga bermanfaat. Selanjutnya, ciri konselor efektif yang ketiga yaitu konselor yang bisa membina hubungan hangat dan mendalam dengan orang lain. Nah, artinya di sini konselor harus bisa menghargai orang lain. Orang lain sebagai orang lain dengan kehidupan, perasaan, dan juga pendapatnya. Nah, di sini juga konselor bisa memperlihatkan kehangatan terhadap orang lain dalam arti melindungi dan juga menjaga. Nah, hal ini dapat diperlihatkan dengan bebas tanpa khawatir mendapatkan perolehan reaksi negatif. Nah, akan tetapi harus dengan tidak melampaui batasannya karena dikhawatirkan mampu menimbulkan salah tafsiran. Kemudian yang keempat yaitu konselor yang bisa membiarkan diri sendiri dilihat orang lain sebagaimana adanya. Nah, artinya jika seseorang sudah bisa memahami dan menerima kehidupan perasaannya sesuai dengan pengalamannya, maka ia tidak perlu memaksakan perasaannya kepada orang lain, juga tidak perlu menutupi dirinya sehingga orang lain melakukan penilaian tertentu.
Nah, seseorang yang memperlihatkan dirinya secara wajar berarti mau menjadi dirinya sendiri, mau untuk mengekspresikan dirinya melalui perkataan, perasaan, dan perilaku. Nah, di sini berarti dia tidak seakan-akan menjadi orang lain, akan tetapi dia membiarkan dirinya sendiri sebagaimana dirinya gitu. Selanjutnya yaitu konselor yang menerima tanggung jawab pribadi dari perilakunya sendiri. Nah, di sini konselor yang efektif mampu untuk mengatasi kegagalan dan kelemahan, dan sebaliknya tidak menolak sebagaimana adanya atau juga menyalahkan orang lain. Ia juga mau untuk bertanggung jawab. Berarti ia mau untuk menerima kritikan dan juga reaksi yang baik, yang lebih konstruktif, dan tidak sebaliknya justru ia terus-menerus mempertahankan dan melindungi diri. Selanjutnya ciri yang terakhir yaitu yang keenam, konselor yang mengembangkan tingkatan aspirasi yang realistik. Nah, artinya biasanya kan seseorang itu akan meningkatkan sedikit sasaran yang ingin dicapai. Nah, apabila gagal maka akan sedikit menurunkannya. Yang demikian ini tentu sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak enak apabila terlalu mudah untuk dicapai ataupun terus-menerus mengalami kegagalan. Nah, konselor yang efektif pun bisa menilai seberapa jauh suatu tujuan ditempatkan sesuai dengan kenyataannya, dengan keadaan yang dimiliki untuk bisa mencapainya. Pembahasan selanjutnya yaitu perilaku konselor dalam proses layanan bimbingan konseling. Nah, di sini ada yang pertama yaitu konselor melakukan wawancara. Nah, wawancara konseling ini sendiri adalah wawancara yang hanya terjadi jika ada individu yang memiliki problem dan ia kesulitan untuk menangani problemnya itu, sehingga ia memerlukan bantuan orang lain. Nah, pada pertemuan awal wawancara ini, konselor harus bisa respect pada si klien, memberikan sedikit senyum, kemudian mempersilahkan klien untuk duduk. Kemudian konselor harus menstrukturkan konseling dengan cara menjelaskan bagaimana konseling akan dilaksanakan. Kemudian juga menjelaskan batasan-batasan, peran, serta tujuan yang diharapkan dari keberlangsungan konseling itu sendiri. Selain itu juga membahas mengenai masalah kerahasiaan dari konseling. Nah, sebenarnya pada pertemuan awal ini yang perlu dilakukan yaitu dengan mengundang klien untuk berbicara seperti alasan-alasan. Nah, dari alasan tersebut mungkin kita dapat konselor dapat mengindikasikan harapan atau hasil yang diinginkan dari proses konseling itu sendiri. Nah, sebenarnya tujuan awal dari wawancara pertama kali ini yaitu adalah lebih kepada fokus perasaan klien atau dinamika interpersonalnya. Nah, oleh sebab itu setelah si klien menjelaskan alasan-alasannya, maka diharapkan konselor ini mampu untuk memberikan pernyataan kembali sebagai refleksi perasaan, menyimpulkan perasaan, juga menanyakan untuk klarifikasi. Nah, memberikan pernyataan kembali ini menunjukkan bahwa konselor itu benar-benar mendengarkan apa yang diutarakan oleh si klien, sehingga di sini sebagai konselor dapat difahami bahwa konselor memiliki pribadi yang berperan aktif.
Nah, setelah sesi awal selesai, maka dilanjutkan pada wawancara sesi kedua. Nah, pada sesi kedua ini pembahasannya itu lebih fokus kepada mengidentifikasi data, menyampaikan masalah, setting kehidupan klien, riwayat keluarga, riwayat pribadi, deskripsi klien selama wawancara, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jika telah selesai maka disambung dengan sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya yaitu wawancara yang hendaknya itu sudah mengarah kepada wawancara terapeutik dengan menggunakan data yang telah dimiliki. Nah, sedangkan dalam mengakhiri wawancaranya dijelaskan bahwa mengakhiri wawancara ini dipandang sebagai suatu transisi dari satu kondisi psikologis orang lain. Maka fungsi dari konselor adalah sebagai jembatan dari kondisi psikologis satu ke yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu konselor sebagai pendengar. Masih berkesinambungan juga dari perilaku sebelumnya. Jadi pada intinya sebagai konselor itu harus menjadi pendengar yang aktif. Nah, dengan sebagai pendengar yang baik ini, maka konselor memiliki kualitas sebagai berikut, yaitu mampu berhubungan dengan orang-orang dari kalangannya sendiri dan berbagi ide, kemudian menantang klien dalam konseling dengan cara bersifat membantu, dan juga mampu untuk memperlakukan klien dengan cara yang dapat menimbulkan respon lebih bermakna. Selanjutnya yaitu keinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan klien dalam konseling. Yang ketiga yaitu konselor sebagai pribadi. Nah, kesamaan pribadi pada klien dengan konselor menjadi hal yang penting dalam proses konseling itu sendiri. Kualitas lahiriah seorang konselor ialah memiliki kemampuan untuk bersikap tenang ketika bersama dengan orang lain, memiliki kapasitas untuk berempati, dan lain sebagainya. Sebagai konselor dengan pribadi yang seimbang dapat membantu dirinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai konselor dengan benar. Nah, tugas konselor yang mana memberikan bantuan kepada klien untuk membantu menyelesaikan problem klien. Nah, di sini pada praktek konselingnya setidaknya ada 3 keterampilan yang wajib dikuasai oleh konselor, yaitu keterampilan antar pribadi. Artinya konselor harus memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun relasi dengan klien. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan intervensi, di mana keterampilan konselor ini yaitu keterampilan dalam melibatkan klien pada pemecahan masalah. Kemudian keterampilan integrasi yaitu keterampilan yang mengacu kepada kemampuan konselor dalam menerapkan strategi pada situasi khusus bersamaan dengan mengingat konteks budaya dan sosial ekonomi dari klien. Kemudian yang terakhir yaitu konselor berempati. Empati meliputi komunikasi secara akurat dengan klien mengenai perasaan dan makna dari pernyataan yang diberikan oleh klien dengan cara memahami secara aktif apa yang menjadi fokus klien itu. Nah, konselor yang empatik ialah konselor yang mencoba untuk merasakan secara objektif apa-apa saja yang dirasakan oleh si klien, bukan malah mengkasihani ataupun merasa berduka atas rasa sakit yang dirasakan oleh klien. Nah, di sini terdapat 2 cara yang mampu untuk melakukan serta menghadirkan empati terhadap orang lain, yaitu dengan cara melatih perasaan empati, misalnya dengan menuliskan perasaan-perasaan positif maupun negatif, mendengarkan curhat orang lain,
atau membayangkan suatu kejadian itu terjadi pada diri sendiri. Cara yang kedua yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang empati. Misalnya, berhati-hati dalam berucap dan berbuat sesuatu. Kemudian membantu orang lain dengan misalnya membantu orang-orang yang terdekat terlebih dahulu atau keluarga. Baik, mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.